Halo gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Bentar kemarin bikin kopi tuku sama si Kieta, tapi berisik banget suasananya. Lagi ada yang ngelas, motong baja, ngebor tembok, jadi berisik banget dan saya jadinya nggak konsen untuk mendetailkan apa sih yang begitu signifikan membedakan si tuku tetangga blend dan si tuku blend espresso dari Kieta. Apakah ia teman ala-ala suka-suka bilang apakah ia mirip banget, atau memang dia cuman sekedar jualan nama tuku aja untuk menggrab market home brewer atau kedai-kedai kopi kecil yang berniat membuka kopi yang rasanya mirip dengan tuku tapi dengan harga bin yang murah. Ini harganya 90.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, saya beli minggu lalu. Ini juga saya beli minggu lalu, harganya sekitar berapa ya? Murah kok, nggak nyampe 50.000, 250 gram. Iya, nggak nyampe 50.000. Kalian bisa cek lah di mungkin bisa lihat di linknya di bawah, nanti saya akan kasih ya. Sorry. Kita akan bandingkan lagi ya, karena kemarin cuma sekilas ya, buru-buru banget karena udah panas, berisik. Oke, saya akan bikin 14. Oke, kita akan bahas secara signifikan di aroma bean. Lalu tinggal dikit lagi, paling tinggal ini buat Espresso Mirage aja, paling tinggal 10 gram. Kita akan bahas secara signifikan ya, bean roastingnya, lalu karakter beannya mungkin. Saya akan set di sama-sama 15. Kita akan bikin tanpa es si kopinya, sama-sama 15. Kita akan bikin tanpa es supaya rasanya lebih ini lagi ya, lebih formal lagi. Sip. Nah, ini binnya. Sekali lagi, ini bin tuku, lalu ini bin si Kieta. Bin sama-sama berada di kualitas yang kurang lebih sama. Roastingan si Kieta ini lebih, coba lihat di cahaya ya. Ya, di cahaya lebih enak, sebentar ya. Ini kali ya. Oke. Ini Kieta dan ini si tuku. Kieta tuh lebih oily, si tuku nggak begitu oily. Untuk range roasting color, Kieta sebenarnya kalau dilihat dengan kasat mata dia sedikit lebih dark, tuku sedikit lebih bright. Untuk color ya, untuk color chart lebih bright sedikit. Kayak tuku itu misalkan 7, Kieta itu misalkan 8 untuk si color chart. Beda sedikit lah si gradasinya. Sekarang saya mau cium aromanya lagi. Oke. Ya. Sangat, untuk aroma juga udah beda banget. Impresi pertama kali saya kemarin bikin es kopi susu, walaupun sekilas ya kemarin impresi pertama, karena sebenarnya Kieta udah dibikin di rumah pagi sebelumnya.
Sebelum saya ke Sunter, saya pagi bikinin buat si opahnya ranting. Tapi saya nggak sempet nyicipin, nggak sempet cium karena buru-buru, langsung bikin aja. Oke. Yes, kalau untuk untuk aroma bean, sekali lagi si Chieta itu lebih kencang aromanya, tapi lebih ke aroma robusta arabica yang dipanggang tanpa ada sensasi aroma yang khas, seperti yang saya bilang, dia lebih ke aroma kayak si JPW espresso blend khusus untuk kopi susu yang rahasia banget. Oke. Lebih soft kalau si tuku tetangga ini aromanya. Lebih lembut. Kalau dia lebih agak nyegrak, tapi bukan aroma nyegrak. Misalkan ada aroma honey process, wine process, atau natural process, tapi lebih ke dia memang karena si roastingannya di level lebih dark dari si workas, jadi dari si tuku. Kayaknya udah lama nggak beli workasnya. Ya, itu aja sih untuk si bean. Sekarang saya akan giling. Saya akan bikinnya kita akan cicipin lebih netral ya, tanpa susu. Saya giling dulu. Saya akan bikin di tuku dulu ya. Kalau enggak gini sih sebenarnya, saya akan giling langsung juga si ini ya. Sip, kita akan lihat sebenarnya ukuran keduanya itu gimana sih. Nih, tuku itu sedikit lebih cerah warnanya. Kalau si Chieta lebih dark, lebih gelap. Jadi sebenarnya nggak mungkin sama, harusnya secara rasa juga. Oke, ini ya, ini wanginya lebih halus. Chieta wanginya lebih nyegrak, tapi lebih nyegrak karena dia di dark roastingnya. Kita akan tamping. Jadi secara aroma bean udah beda, secara secara roastingan beda. Kalau bean kita tuku espresso Chieta ini pakai full arabica juga dari Sumatera. Tuku juga agak rancu sih sekarang. Kalau info dulu sih, setahu saya dia pakai beannya bentar ya, saya mau tutup dulu awal kalau ngobrol. Dia pakai Garut, lalu pakai Flores dan pakai Aceh sih dia bilang, tapi nggak tahu sekarang. Karena semakin banyak persaingan kayaknya semakin rahasia ya, tapi it's okay. Toh saya akan set di 45 kali ini.
Oke, kita akan press kopi tuku. Oke, satu. Lalu yang kedua ini adalah kita akan tamping juga. Ini adalah kopi tuku Keeta dari tuku espresso dari Keeta. Oke, ada tutup. Terus ini air juga sama. Saya akan kasih set di air 45 ya, nggak boleh lebih. (45, 47) saya akan buang. Yes, biar adil, semuanya serba adil. Oke, kita akan press yang kedua. Ya, memang dari kemarin bikin 2 kopi ini agak berantakan si ininya, si apa, coba ya. Oke, more or less lah. Alatnya kurang maksimal di create krema yang mantul. Tapi it's okay, karena saya akan mencari kopi susu, bukan mencari krema yang seperti para pencinta espresso. Sip, kita akan kasih susu. Ini Keeta, ini tuku. Secara color lumayan berbeda. Si tuku lebih strong warnanya, Keeta lebih lemah warnanya. Kita akan kasih susu. Gedein, yes. Saya akan kasih susu barengan aja ya. Nah, ngapain pakai ginian? Ini 130 gram, 110 ml. Saya akan kasih susu. Ini juga cukup ya, pas kan? Iyalah, saya sengaja kasih susunya sedikit ya, atau tambah lagi deh, dikit lagi deh ya, segini ya, pas kan? Oke. Susunya pakai biasa diamond. Oke, kita akan cobain kopi tuku dan Keeta. Ini Keeta, ini tuku. Kita akan warnanya kurang lebih sama lah ya. Oke. Ya, tuku aroma diseduh lebih berasa keluar. 1, 2, 3. Ini Keeta ya. Sip. Nah, di Keeta. Saya minum air putih dulu sebentar ya. Oke. Minum air putih dulu sebentar ya. Keeta, lalu nanti akan saya cerita. Ini tuku. Tuku tuh aromanya ketika diseduh lebih enak dari si Keeta. Keeta tuh secara aroma ketika diseduh, dibikin kopi susu jadi plain, dia aroma ketika dibuka aja lebih ke
bukan keunikan bin seperti yang kita sering buka. Ketika dibuka aromanya something nih gitu, tapi ketika dibuka kalau si Keeta ini based on hidung saya aja ya, mungkin hidung saya salah, it's okay juga, nggak apa-apa. Setiap orang punya kepekaan hidungnya masing-masing. Jadi kalau si tuku Keeta itu lebih ke pas dibuka, oh ini aroma roasting aja gitu ya. Saya cobain tuku. Beda, lebih enak, lebih gurih. Walaupun keduanya saya set di kopi susu yang nampol. Oke. Minum lagi. Oke, sip. Beda kok. Kemarin saya bikin pakai es kopi susu, saya bilang beda kok gitu kan. Nggak ada satu poin yang mirip. Beneran. Buat lidah saya kedua blend ini, espresso untuk kopi susu ini, dua entitas yang berbeda, dua rasa yang berbeda, dua aroma yang berbeda, sehingga ketika di mix menjadi kopi susu, keduanya memiliki perbedaan rasa yang berbeda, jadi nggak sama. Jadi kalau ada yang bilang Keeta mirip tuku, ya mungkin entah ya hidungnya yang salah atau gimana, saya juga nggak tahu. Lidahnya yang salah atau gimana, nggak tahu ya. Beda kok, sangat beda. Jadi sebenarnya kalau kesimpulan saya, si Keeta ini menjual Toiku Blended for Espresso simply cuman untuk menggait si konsumen homebrewer di rumah atau kedai-kedai kopi kecil. Nggak apa-apa juga sih. Soalnya gini, kalau buat saya gini, harusnya dulu saya selalu bilang kan, kalau temen-temen ala-ala suka-suka, bang bisa nggak pakai kopi Polomero rasanya mirip tuku, kayak gitu, banyak banget gitu. Atau bisa nggak pakai espresso X rasanya mirip tuku, kenapa sih harus tuku gitu kan. Sama halnya seperti pertanyaan teman saya di kopi-kopi ala-ala suka YouTube, kenapa sih harus tuku gitu kan. Banyak kok kedai-kedai kopi lain yang rasanya juga nggak kalah enak dari tuku. Setuju banget sih, tuku itu salah satu es kopi susu kekinian yang rasanya enak, dan dia adalah sebagai hot starter kalau buat saya, yang men-set harga kopi susu itu harus murah, cuma 18.000. Ini sekilas ya yang selalu saya ulas. Jadi kenapa enggak orang-orang di luar sana, roastery di luar sana, atau kedai-kedai kopi kecil di luar sana, kenapa harus ngikutin rasanya kayak tuku gitu? Terus poinnya apa kalau sama dengan tuku? Justru poinnya adalah kalian harus create rasa yang berbeda di level enak, tapi rasanya beda dengan tuku gitu. Supaya apa? Kalian tuh punya diferensiasi, punya keunikan tersendiri. Kayak si kopi 5 detik misalkan, dia pakai kopinya pakai honey aromanis, sama kayak si Cepete Blend, itu enak tapi rasanya beda, karakternya beda, aromanya juga beda, tapi enak gitu kalau buat saya. Jadi ya dua identitas yang berbeda, karena kecuali nih si Keeta Tuku ini menggunakan head roaster yang sama atau roaster yang sama. Tuku itu head roasternya si Pak Budi, Mas Budi. Awal-awal dia jadi barista awal-awal
tuku buka itu rosternya ada Mas Budi sama Citra. Citra udah cabut kayaknya dari tuku ya, udah lama ya, melanglang buana entah kemana. Lalu kalau misalkan kita ini pakai roster yang sama Mas Budi, lalu source binnya sama, pasti akan sama dengan tuku. Tapi kalau misalkan udah rosternya beda, pengalaman rosternya beda, lalu bin yang dipakai juga dari range bin yang berbeda, petani yang berbeda, misalkan gitu, panen metode proses yang berbeda, ya pasti akan menghasilkan rasa kopi yang berbeda. Kecuali plek-ketiplek semuanya, diadaptasi, binnya tuku diadaptasi ke sini, si level roastingnya diadaptasi ke sini, rasanya pasti akan 11-12. Tapi kalau kalau dikerjakan dengan dua orang yang berbeda, ya nggak akan sama sih, nggak akan mirip. Buat saya sih nggak mirip ya, beda-beda. Tapi kedua ini punya rasa di level enak yang sama, katakanlah gitu. Cuman enaknya tuku ya sangat khas banget, bold coklat. Kalau misalkan si kita ini ya mungkin ada tekstur coklat cuman tipis banget, dan lebih untuk body dia lebih light gitu sih kalau buat saya. Sekali lagi, dari kemarin kan saya bilang bodinya ringan ya, sementara kalau si tuku tetangga ini bodinya lebih tebal ya, gitu sih. Oke, semoga dipahami ya. Saya nggak membela siapa-siapa, nggak membela tuku, nggak membela si Kieta, tapi dalam hal ini adalah demi teman-teman ala-ala suka tuh penasaran kan, di lidah saya ini si tuku Kieta ini kayak gimana rasanya. Ya udah, saya jujur, lidah saya yang jujur, saya nggak membela siapa-siapa. Saya bilang juga saya nggak bilang kalau si Kieta ini nggak enak, nggak bilang juga. Beda aja, beda identitas. Sama-sama bisa diminum. Tuku ini rasanya lebih dia lebih bold tapi lebih lembut. Kalau si Kieta ini dia lebih ringan tapi lebih nyegrak. Oke, cukup ya. Saya sih saya serahkan ke teman-teman ala-ala suka-suka, mau beli tuku Toiku blend Kieta atau tuku blend tetangga, ya terserah aja. Masalah harga aja, karena teman-teman ala-ala suka-suka bilang ini murah banget. Yes, ini murah. Sebenarnya jadi harganya setengah harga lah ya. Beda setengah harga. Buat saya sih nggak ada masalah. Cukup ya, cukup 2 kali bikin aja, satu pakai es kopi susu, satu lagi tanpa es kopi susu, untuk lebih menetralkan semuanya rasanya. Semoga membantu teman-teman ala-ala suka-suka. Jadi kalau kalian, sekali lagi, kalau kalian memang mencari kemiripan rasa, cari yang hint coklatnya lebih kental, coklat dan boldy biasanya. Kalau bisa ya agak-agak brown sugar, jadi coklat dan brown sugar lebih kental si notes-nya. Kalian bisa cari sekali lagi, semoga si di kalang Fry and Roast yang Supremo ini masih kualitasnya masih sama dengan dulu. Jadi untuk mendekatkan rasanya harusnya dengan tuku kurang lebih sama secara rasa, secara karakter, secara rasa dan karakter. Kalau mungkin aroma ya bisa ditwist dikit lah ya, tapi dia berada di range yang sama-sama pakai kopi Sumatera. Oke lah. Nah, kalau dulu setahu saya tuku ini nggak full Arabica nih. Yang si tuku tetangga dia ada pakai Garut, kayak 30% Garut, tapi nggak tahu sekarang, kata bisikan teman ala-ala suka-suka full Arabica. Saya nggak ambil pusing juga karena memang udah
ini udah jadi rahasia pada akhirnya. Seperti yang saya bilang, persaingan kopi semakin ketat, banyak roastery atau kedai-kedai kopi yang merahasiakan si blendnya supaya nggak ditiru orang lain. Padahal menurut saya harusnya open untuk ke customer, open aja gitu. Toh nggak akan ada orang yang bisa membuat blend semirip yang kalian bikin kok, beneran deh. Kecuali kalian membajak head roasternya, mungkin akan mirip. Ya, pada akhirnya sih buat saya kopi harusnya berbeda. Karena kalau sama ya buat apaan ya? Misalkan kopi tuku bikin gitu kan udah ada 10 cabang, kemudian kopi tiki misalkan bikin lagi 10 cabang, rasa mirip. Apa poinnya kalau rasanya mirip? Kopi itu kan yang dicari ada keberagaman rasa. Seperti yang saya bilang, kopi itu variabelnya banyak banget, jadi kenapa harus bikin yang mirip kalau kalian bisa bikin yang berbeda tapi rasanya enak juga. Iklan dulu. Iklan. Oke, cukup ya. Semoga membantu. Keputusan ada di tangan kalian. Buat saya sih dua-duanya nggak ada masalah. Kalian mencari yang boldy atau yang mencari yang ringan, harga mahal atau harga murah, terserah kalian. Sampai ketemu. Oh, kalau buat saya, si Tuku Keta Espresso ini apakah layak saya beli lagi? Enggak sih. Kalau saya cukup sekali beli aja karena untuk membuka rasa penasaran saya. Kalau saya tetap alirannya kembali ke Tuku Tetangga Blend. Kalau kalian, saya serahkan ke diri kalian masing-masing. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao, sehat terus, sukses terus, cuci tangan, jaga jarak, sehat terus, pakai masker, hindari kerumunan, dan tetap aware terhadap lingkungan sekitar. Kalau mulai nggak enak badan, please jaga masker, pakai masker dan hindari orang lain dan jaga jarak dengan keluarga ya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao teman-teman.